Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah bisa bertemu dengan channel kami Abah Hanum. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kajian kali ini saya akan menjelaskan 7 amalan yang pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Salah satu nikmat Allah yang besar atas hamba-hambanya yang beriman adalah bahwa Dia telah mempersiapkan bagi mereka banyak pintu kebaikan yang dapat dilakukan oleh hamba dalam hidup ini, dan pahalanya akan terus mengalir kepadanya setelah kematian menjemputnya. Tak kalah di dalam kubur, penghuninya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, terus terputus kesempitan beramal. Tinggal menghitung apa yang sudah dilakukan semasa hidupnya. Namun ternyata ada orang yang terus mendapatkan kebaikan yang mengalir di dalam kuburnya. Pahala dan keutamaan senantiasa terus datang silih berganti. Dia telah meninggal dunia yang merupakan negeri yang terdamai, yang beramal, akan tetapi tidak terputus pahala amalnya, sehingga senantiasa bertambah derajatnya dan pahalanya pun terus berlipat meskipun dia sudah berada di dalam kubur. Tidak ada keutamaan dan kebaikannya yang lebih baik dari semua ini. Nabi Muhammad SAW menyebutkan 7 perkara yang akan tetap mengalir pahalanya meskipun seorang hamba sudah berada di dalam kubur setelah kematian menjemputnya. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 7 amalan yang akan mengalir pahalanya bagi seorang hambanya meskipun ia berbaring di lubang kuburan setelah meninggal. Yang pertama, mengajarkan ilmu. Yang kedua, mengalirkan air sungai. Yang ketiga, membuat sumur. Yang keempat, menanam kurma. Yang kelima, membangun masjid. Yang keenam, membagikan mushaf Al-Quran. Atau yang ketujuh, meninggalkan anak yang akan memintakan ampun baginya setelah ia meninggal. Hadis riwayat Al-Bashar, dinilai hasan oleh Al-Albani. Nah, renungkanlah wahai saudaraku semua, muslimin muslimat, mengenai amal-amal yang mulia ini. Pastikan bahwa Anda memiliki andil dalam mengamalkannya selama hidup di dunia. Bersegeralah dan semangat dalam mengamalkannya sebelum datangnya ajal. Dan berikut adalah beberapa penjelasan mengenai 7 amalan tersebut. Yang pertama, yang tadi sudah dijelaskan, mengajarkan ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat,
yaitu ilmu yang menjelaskan kepada manusia tentang agamanya, mengenal Robnya, dan sekaligus sesembahannya. Ya, ilmu yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, ilmu yang bisa membedakan antara jalan petunjuk dan kesesatan, kebenaran dan kebatilan, serta perkara halal dan haram. Dengan demikian, jelaslah keagungan dan keutamaan para ulama yang terus memberi nasihat dan berdakwah dengan ikhlas, yang hakikatnya mereka adalah pelita bagi para hamba. Kekuatan yang menopang umat dan sumber dari segala hikmah. Hidup mereka sangatlah berharga dan kematian mereka adalah musibah. Mereka mengajari orang-orang bodoh, mengingatkan orang-orang yang lalai, dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang sesat. Jika salah seseorang di antara mereka meninggal, maka ilmunya tetap diwariskan kepada umat manusia, dan tulisan serta perkataannya tetap beredar di antara manusia yang hidup sepeninggal mereka. Dari amalnya tersebut, mereka mendapatkan manfaat yang menuai pahala. Mereka terbaring dalam kuburnya, namun pahalanya terus mengalir. Dahulu mereka sering berkata, ulama meninggal, tapi bukunya tetap ada. Saat ini, bahkan suara dan gambar para ulama pun tetap terekam dalam kaset, video yang berisi pelajaran ilmiah, ceramah-ceramah yang bermanfaat, dan pidato-pidato yang penuh makna. Yang kedua, mengalirkan air sungai. Yang dimaksud adalah mengalirkan air dari mata air atau sungai agar airnya sampai ke tempat-tempat penduduk dan persawahan, sehingga bisa untuk menyiram tanaman dan memberi minum hewan. Betapa banyak amal agung dan tindakan kebaikan yang bisa dilakukan kepada banyak manusia, sehingga akan meringankan pekerjaan mereka dengan cara memfasilitasi kebutuhan air yang merupakan kebutuhan paling dasar untuk kehidupan. Termasuk dalam hal ini adalah menyalurkan air melalui pipa ke tempat-tempat warga, serta menempatkan dispenser di jalan dan tempat umum agar bisa diminum oleh orang yang membutuhkan. Kemudian sahabat Abah Hanum yang dirahmati Allah, yang ketiga yaitu membuat sumur. Hal ini mirip dengan pembuatan di atas ya yang barusan, dan perkara ini dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, ketika seorang laki-laki sedang berjalan, dia merasakan kehausan yang sangat. Lalu dia turun ke sumur dan minum. Ketika dia keluar, ternyata ada seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya menjilati tanah basah karena kehausan. Dia berkata, anjing ini kehausan seperti diriku. Maka dia mengisi sepatunya dengan air dan memegangnya dengan mulutnya. Kemudian dia naik dan memberi minum anjing itu. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari binatang? Beliau menjawab, setiap memberi minum pada hewan akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat channel Abah Hanum yang dirahmati Allah, jika demikian besarnya pahala terhadap anjing, lalu bagaimana dengan seseorang yang menggali sumur
yang keberadaannya sangat diperlukan untuk orang banyak. Yang keempat, menanam pohon kurma. Sebagaimana diketahui bahwa pohon kurma adalah pohon yang paling baik, paling utama, dan paling bermanfaat bagi manusia. Barang siapa yang menanam pohon kurma dan menyebarkan buahnya kepada kaum muslimin, maka pahalanya akan tetap mengalir selama buahnya dimanfaatkan untuk dimakan. Dan setiap kali ada manusia dan hewan yang mendapat manfaat dari pohon tersebut, dia pun akan ikut mendapat manfaat berupa pahala yang terus mengalir. Hal ini berlaku untuk seluruh jenis tanaman yang apabila ditanam maka akan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Disebutkan pohon kurma secara khusus di sini karena adanya keutamaan dan keistimewaan tersendiri terhadap pohon kurma. Yang kelima, membangun masjid. Orang yang Allah Ta'ala izinkan namanya untuk ditinggikan dan disebutkan secara khusus adalah orang yang membangun masjid. Apabila masjid sudah dibangun dan sholat didirikan di dalamnya, Al-Quran dibacakan di dalamnya, dibacakan zikir di dalamnya, ilmu tersebar di dalamnya, kaum muslimin berkumpul di dalamnya untuk kepentingan besar lainnya, maka bagi orang-orang yang membangunnya akan mendapat seluruh pahala tersebut. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membangun masjid dalam rangka mencari keridhaan Allah, maka Allah akan membangun untuk dia yang semisal itu di surga. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang keenam, membagikan mushaf Al-Quran, yaitu dengan mencetak Al-Quran atau membelinya dan menghadiahkannya di masjid-masjid dan tempat-tempat majlis agar umat Islam dapat mengambil manfaat darinya. Dan bagi orang yang mewakafkan, maka akan diberi pahala yang banyak setiap kali ada yang membaca dan mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketujuh, mendidik anak yang akan memintakan ampun baginya setelah ia meninggal. Mendidik anak, mendisiplinkan mereka dengan baik dan semangat membesarkan mereka dalam ketakwaan dan kebenaran, sehingga mereka menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang soleh. Kelak mereka pun akan berdoa untuk kedua orang tuanya dan memintakan rahmat dan ampunan. Inilah di antara hal-hal yang akan tetap bermanfaat bagi orang yang telah mati di kuburnya, bahkan pahala pun akan terus mengalir untuknya. Sahabat Abah Hanum yang dirahmati Allah, demikian kajian Islami yang dapat saya sampaikan, dan pada kesempatan ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kurangnya mohon maaf jika ada kekeliruan dan salah. Itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan khilaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.